Mengenal sistem dan kontrol monitoring pada jaringan komputer. Monitoring jaringan komputer adalah proses pengumpulan dan melakukan analisis terhadap data-data pada lalu lintas jaringan dengan tujuan memaksimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki jaringan komputer. Monitoring jaringan ini merupakan bagian dari manajemen jaringan. Monitoring jaringan komputer dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu connection monitoring. Connection monitoring adalah teknik monitoring jaringan yang dapat dilakukan dengan melakukan testing antara monitoring station dan device target sehingga dapat diketahui bila koneksi terputus. Kedua, traffic monitoring. Traffic monitoring adalah teknik monitoring jaringan dengan melihat paket aktual dari trafik pada jaringan dan menghasilkan laporan berdasarkan trafik jaringan. Tujuan monitoring jaringan komputer adalah untuk mengumpulkan informasi yang berguna dari berbagai bagian jaringan sehingga jaringan dapat diatur dan dikontrol dengan menggunakan informasi yang telah terkumpul. Dengan begitu diharapkan jika terjadi trouble atau permasalahan dalam jaringan akan cepat diketahui dan diperbaiki sehingga stabilitas jaringan lebih terjamin. Berikut ini merupakan alasan utama dilakukan monitoring jaringan. Untuk menjaga stabilitas jaringan, sulit untuk mengawasi apa yang sedang terjadi dalam jaringan yang memiliki sejumlah besar mesin atau host tanpa alat pengawas yang baik. Untuk mendeteksi kesalahan pada jaringan, gateway, server, maupun user. Untuk memberitahu trouble kepada administrator jaringan secepatnya. Mempermudah analisis troubleshooting pada jaringan. Mendokumentasikan jaringan. Dasar-dasar sistem kontrol monitoring jaringan. Proses dalam analisis data dapat diwujudkan dalam pemilihan data dari sejumlah data yang telah terkumpul ataupun memanipulasi data sehingga diperoleh informasi yang diharapkan. Sumber-sumber data dapat berupa network traffic, informasi mengenai hardware, sumber-sumber data dapat berupa network hardware dan lain-lain, sedangkan tahap menampilkan data hasil monitoring menjadi informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan terhadap sistem yang sedang berjalan berupa tabel, gambar, kurva, atau animasi. SNMP, System Network Management Protocol, adalah protokol yang dirancang untuk memberikan kemampuan memantau dan mengatur jaringan komputer secara sistematis. Protokol ini juga digunakan untuk mengumpulkan informasi dan mengkonfigurasi peralatan jaringan seperti server, printer, hub, switch, dan router di jaringan yang berbasis Internet Protocol atau IP. SNMP juga dapat mengumpulkan informasi seperti kondisi CPU atau temperatur. SNMP memiliki 3 elemen, yaitu 1. Manajer. Pelaksanaan dan manajemen jaringan. Pada kenyataannya, manajer ini merupakan komputer biasa yang ada pada jaringan yang mengoperasikan perangkat lunak untuk manajemen jaringan. Manajer ini terdiri atas satu proses atau lebih yang berkomunikasi dengan agen-agen dan dalam jaringan. Manajer akan mengumpulkan informasi dari agen jaringan yang diminta oleh administrasi saja, bukan semua informasi yang dimiliki agen. Agen merupakan perangkat lunak yang dijalankan di setiap elemen jaringan yang dikelola. Setiap agen mempunyai basis data variabel yang bersifat lokal yang menerapkan keadaan dan berkas aktivitasnya dan pengaruhnya terhadap operasi. 3. MIB, Manajemen Informasi Base, dapat dikatakan sebagai struktur basis data variabel dari elemen jaringan yang dikelola.
Struktur ini bersifat hierarki dan memiliki aturan sedemikian rupa sehingga informasi tetap variabel dapat dikelola atau ditetapkan dengan mudah. Konfigurasi monitoring jaringan pada Debian server ada dua, yaitu satu, web server. Web server adalah sebuah software yang berfungsi untuk menerima dan melayani permintaan yang dikirimkan user melalui browser kemudian ditampilkan kepada user sesuai dengan permintaan yang dikirim server. Cara mengonfigurasi web server. 1. Ketikkan perintah apt get install apache 2 php 5, lalu klik ctrl+x y lalu enter. 2. Ketikkan perintah nano /var/www/test.php, lalu enter. Ketikkan perintah seperti di bawah ini. Kemudian cek melalui browser dengan mengetikkan alamat ip/test.php. Contoh yang saya buat 192.168.10.1/test.php. 5. Kemudian ketikkan perintah nano/var/www/index.html. 6. Lalu muncul seperti ini. Lalu ubah nama atau kata dan warna background seperti ini. Tulisan berwarna hitam digunakan untuk mengubah atau memberi nama atau kata. Untuk mengganti warna background, dapat mengetik body backcolor sama dengan warna pada baris kedua, lalu simpan dengan cara ctrl+x y lalu enter. Lalu cek di browser dengan mengetikkan nama server atau alamat IP Anda. Bila muncul, maka konfigurasi Anda sudah berhasil. 2. SNMP. SNMP merupakan protokol untuk manajemen peralatan yang terhubung dalam jaringan IP. Peralatan-peralatan itu antara lain switch, router, modem, komputer, server, dan lain-lain. SNMP menggunakan data-data yang dapat didapatkan dari komunikasi UDP dengan device atau peralatan yang masuk dalam jaringan tersebut. SNMP yang dapat meminta data atau melakukan setting kepada peralatan yang bersangkutan. Cara konfigurasi SNMP. 1. Login ke dalam Linux Debian sebagai root. Akses pada sistem. Untuk login sebagai root bisa dengan mengetikkan perintah su, kemudian menekan tombol enter. Setelah itu masukkan password dari super user tersebut. 2. Selanjutnya ketikkan perintah apt get install apache 2 php 5 php 5-gd php 5-cli dan jangan lupa masukkan DVD satunya. Kemudian ketik Y lalu enter. Jika instalasi apache 2 dan php 5 sudah selesai, dilanjutkan dengan instalasi SNMP dan SNMPD menggunakan perintah apt-get install SNMP SNMPD. Kemudian ketik Y lalu enter. Kemudian ketikkan perintah sebagai berikut: nano/etc/snmp/snmpd.conf. Setelah itu lakukan perubahan editing pada syslocation dan syscontact sesuai berikut. Pada syslocation diisi dengan monitoring Apple Day. Pada syscontact Mi Bella. Kemudian scroll ke bawah lagi ya. Cari
raw community public localhost. Bila sudah ketemu, hilangkan tanda pagarnya. Kemudian cari agen address UDP, ubah IP addressnya menjadi IP kalian masing-masing. Contoh UDP sama dengan 192.168.10.1 sama dengan 161. Jika sudah, klik CTRL plus Y lalu enter. Pada tahap berikutnya dilakukan restart pada SNMPD dengan perintah /etc/inid/snmpd restart. SNMPD dapat diuji coba atau tes dengan menjalankan perintah snmpwalk dengan perintah snmpwalk -f2c -c publik 192.198.10.1. Itu IP kalian masing-masing ya. Berikut ini adalah tampilan ketika SNMP selesai menginstal. Prinsip dan ancaman keamanan jaringan. Keamanan jaringan komputer merupakan bagian dari sebuah sistem informasi yang sangat penting dalam menjaga validitas dan integritas data serta menjamin ketersediaan layanan bagi penggunanya. Prinsip keamanan jaringan ada 6, yaitu kerahasiaan sekret. Sekret berhubungan dengan hak akses untuk membaca data, informasi, dan suatu sistem komputer. Dalam hal ini, suatu sistem komputer dapat dikatakan aman jika suatu data atau informasi hanya dapat dibaca oleh pihak yang telah diberi wewenang secara legal. 2. Integritas. Integritas berhubungan dengan hak akses untuk mengubah data atau informasi dari suatu sistem komputer. Dalam hal ini, suatu sistem komputer dapat dikatakan aman jika suatu data atau informasi hanya dapat diubah oleh pihak yang telah diberi hak. 3. Ketersediaan atau ability. Ability berhubungan dengan ketersediaan data atau informasi pada saat yang dibutuhkan. Dalam hal ini, suatu sistem komputer dapat dikatakan aman jika suatu data atau informasi yang terdapat pada sistem komputer dapat diakses dan dimanfaatkan oleh pihak yang berhak. 4. Authentication. Aspek ini berhubungan dengan metode untuk menyatakan bahwa informasi betul-betul asli. Orang yang mengakses dan memberi informasi adalah benar orang yang dimaksud, atau server yang kita hubungi adalah server yang asli. 5. Access control. Access control merupakan fitur-fitur keamanan yang mengatur bagian user berkomunikasi dengan sistem. Access control melindungi sistem dari aktivitas yang tidak berhak dan umumnya menentukan tingkat otoritas setelah prosedur autentifikasi berhasil dilengkapi. 6. No repudiation. Repudiation adalah aspek yang menjaga agar seseorang tidak dapat menyangkal setelah melakukan sebuah transaksi. Contohnya, seseorang yang mengirim email untuk memesan barang tidak dapat menyangkal bahwa dia telah mengirim email tersebut. Jenis gangguan, serangan, dan ancaman keamanan jaringan. Serangan terhadap keamanan sistem informasi security attack terhadap penyebab utama terjadinya kejahatan komputer pada dunia maya yang dilakukan oleh kelompok orang yang ingin menebus sesuatu keamanan sebuah sistem. Tipe serangan. 1. Interception, yaitu orang yang tidak berhasil mendapat akses informasi dari dalam sistem komputer. 2. Interruption.
merupakan ancaman terhadap availability, yaitu data dan informasi yang berada dalam sistem komputer dirusak atau dibuang, sehingga menjadi tidak ada atau tidak berguna. Contohnya hard disk yang dirusak, memotong line komunikasi, dan lain-lain. Nomor 3. Fabrication merupakan ancaman terhadap integritas, yaitu orang-orang yang tidak berhak meniru atau memalsukan suatu objek ke dalam sistem. Contohnya adalah dengan menambah suatu rekor dalam file. 4. Modification merupakan ancaman terhadap integritas, yaitu orang yang tidak hanya berhasil mendapat akses informasi dari dalam sistem, melainkan juga dapat melakukan perubahan terhadap informasi. Contohnya, merubah program data, keuangan, atau lain-lain. B. Gangguan. Jenis gangguan antara lain 1. Cording. Cording adalah belanja menggunakan nomor dan identitas kartu kredit orang lain yang diperoleh secara ilegal, biasanya dengan mencuri data di internet. 2. Phishing. Phishing adalah kegiatan memancing pemakai komputer di internet agar mau memberikan informasi data diri pemakai dan kata sandinya pada suatu website yang sudah di device. 3. Device. Device adalah kegiatan mengubah halaman situs atau website pihak lain, seperti yang terjadi pada situs. 4. Hacking. Hacking adalah kegiatan menerobos program komputer milik orang lain atau pihak lain. Hacker adalah orang yang gemar mengoprek komputer, memiliki keahlian membuat dan membaca program tertentu, dan terobsesi mengamati keamanan security-nya. Dalam penjelasan di atas, kita dapat mengambil kesimpulan, yaitu 1. Monitoring jaringan. Monitoring jaringan adalah proses pengumpulan data dan melakukan analisis terhadap data-data pada lalu lintas jaringan dengan tujuan memaksimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki jaringan komputer. Kedua, web server. Web server adalah sebuah software yang berfungsi untuk menerima dan melayani permintaan yang dikirim user melalui browser, kemudian ditampilkan kepada user sesuai dengan permintaan yang dikirim ke klien. Kesimpulan ketiga, yaitu SNMPD merupakan protokol untuk manajemen peralatan dan yang terhubung dalam jaringan IP Internet Protocol. Yang keempat, prinsip dan ancaman keamanan jaringan. Jadi kita harus menjaga keamanan jaringan komputer dari ancaman-ancaman yang akan terjadi.